Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1 tentang benda di sekitarku. Sebelum dimulai, kita lihat aturan dalam belajarnya dulu ya. 1. Mempersiapkan buku yang akan dipelajari. 2. Tentukan posisi duduk yang nyaman. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan yang keempat, menyimak bapak atau ibu guru yang menjelaskan. Aneka benda di sekitarku. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa adalah banyaknya bahan yang menyusun suatu benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Massa berbeda dengan berat. Ada 2 jenis benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Sifat fisik benda. Setiap benda memiliki ciri tertentu. Ada ukuran, bentuk, dan warna. Untuk ukuran, ada yang berukuran besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Untuk bentuk, ada bulat, kotak, segitiga, dan sebagainya. Dan untuk warna, berbagai macam warna seperti daun berwarna hijau. Nah, di sini ada contoh benda hidup dan benda mati. Apa sih benda hidup itu? Benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan yang bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, makan dan minum. Sedangkan untuk benda mati itu seperti buku, meja, pensil, sepatu, batu, dan kertas. Mereka semua tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa makan dan minum. Seperti halnya yang sudah kita pelajari di bab pertama. Bahan pembuat benda. Bahan-bahan pembuat benda antara lain kayu, kertas, kaca, logam, kain, dan karet. Dan bahan-bahan pembuat benda memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Apa saja sih keunggulan dan kelemahannya? Yuk kita lihat. Benda dari kayu, kertas, dan plastik. Sekarang kita pelajari dulu benda dari kayu ya. Kita lihat, di sini ada sifat-sifat kayu, yaitu keras dan kuat, tidak menghantarkan panas dan listrik atau yang biasa kita sebut dengan isolator, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah, dan dapat dibentuk. Di sekeliling kita terdapat benda-benda yang terbuat dari kayu. Kayu bersifat keras dan kuat sehingga banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga. Contoh perabot rumah tangga yaitu meja, kursi, dan lemari. Kayu merupakan isolator panas yang baik. Sifat kayu ini dimanfaatkan untuk membuat pegangan pada berbagai peralatan masak seperti panci dan sodet. Meskipun kayu merupakan isolator yang baik, tetapi tidak tahan terhadap api. Apabila terkena api, kayu mudah terbakar. Kemudian ada kertas. Bahan kertas berasal dari tumbuhan loh. Untuk memperoleh kertas, manusia memanfaatkan kayu sebagai bahan bakunya. Kayu ditebang kemudian dipotong-potong menjadi kecil. Potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki yang diberi panas dan tekanan hingga hancur dan menjadi bubur kertas atau yang kita sebut dengan pulp. Pulp kemudian melalui serangkaian proses pengeringan hingga air yang dikandungnya keluar sehingga terbentuk serat selulosa berbentuk lembaran. Lembaran kertas dikemas dalam gulungan atau gelondongan. Gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil dan siap dikirim keluar pabrik. Nah, kalian sudah tahu kalau kertas itu terbuat dari tumbuhan, yaitu dari kayu. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya penggunaan kertas kita. Plastik. Bahan plastik merupakan sisa hasil pengolahan minyak bumi. Minyak mentah diangkut ke kilang minyak untuk tahap pemurnian.
Pada tahap pemurnian dihasilkan bahan bakar dan produk lain. Salah satunya plastik. Selanjutnya, bahan mentah plastik dicampur dengan bahan kimia yang lain. Hasil yang didapat adalah plastik-plastik berbentuk cair. Setelah didinginkan, plastik cair dicetak menjadi berbentuk butir-butir kecil. Butir-butir plastik kemudian dikirimkan ke pabrik lain untuk dibuat sebagai benda. Sekarang kita lihat bahan kaca dan sifatnya kaca, contohnya kaca dan manfaatnya. Nah, untuk yang pertama, sifat kaca itu berwujud padat. Kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air, dan tidak mengantarkan panas dan listrik. Contohnya ada apa aja sih? Ada akuarium, pintu, jendela, piring, dan gelas. Manfaatnya, untuk membuat kaca jendela, rumah kita akan terang pada siang hari apabila menggunakan kaca sebagai jendela. Kaca juga dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, misalnya piring, gelas, dan teko. Kaca tahan panas sehingga piring dan gelas tidak mudah pecah apabila diisi makanan atau air yang panas. Nah, sekarang ada logam. Sebagian besar logam berbentuk padat. Logam bersifat keras, kuat, tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, penghantar panas yang baik, serta dapat ditempa. Berbagai logam tidak mudah berkarat. Contohnya ada jembatan, rel kereta api, emas, perak, panci, cerek, wajan, aluminium, kabel listrik, badan pesawat terbang. Manfaatnya, besi dan baja banyak digunakan untuk membangun rumah dan jembatan seperti rel kereta api dan tank. Emas dan perak atau logam mulia sering digunakan untuk membuat perhiasan dan tidak berkarat. Perak juga sering dimanfaatkan untuk membuat arloji dan ukiran. Aluminium banyak dimanfaatkan untuk membuat alat-alat dapur seperti panci, wajan, dan cerek karena penghantar panas yang baik. Aluminium ringan untuk badan pesawat terbang. Dan tembaga digunakan sebagai bahan kabel listrik. Kemudian ada bahan kain dan karet. Kita lihat bahan kain. Sifatnya itu ringan, mudah dibentuk dan mudah dirapikan. Kain yang berasal dari serat alami yaitu ada kapas, kapuk, dan kulit batang rami. Nah, untuk sifat kapas itu lentur, lembut, dan mudah menyerap air. Sedangkan kapuk bersifat kuat, lentur, dan mudah menyerap air, tetapi serat kapuk kurang halus. Dan kulit batang rami bersifat kuat, kasar, dan kaku. Kain yang berasal dari serat sintetis dibuat dari bahan plastik memiliki sifat tidak mudah kusut, tidak nyaman dipakai, dan tidak menyerap keringat. Contohnya ada pakaian, selimut, karung terigu, sarung tangan, dan keset. Manfaatnya, serat kapas digunakan untuk membuat kain katun. Serat kapuk digunakan untuk membuat perabot rumah tangga seperti kasur dan bantal. Sehingga serat ini digunakan untuk membuat karung. Serat sintetis digunakan untuk membuat bahan nilon dan polister. Sedangkan kita lihat sekarang yang karet. Sifat karet itu kuat, lentur, dan elastis. Tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan, tidak menghantarkan panas dan listrik, tidak tembus air, dan kedap udara. Contohnya ada ban, balon, sarung tangan, bola karet, karet gelang, sandal atau sepatu karet, dan pembungkus kabel. Karet digunakan untuk membuat ban mobil dan balon karena lentur dan kedap udara. Karet untuk sandal dan sepatu karena lentur dan tahan lama. Dan karet juga untuk pembungkus kabel karena tahan panas. 3R. Kalian tahu apa itu 3R? 3R itu adalah singkatan dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai. Misalnya, menggunakan kantong plastik yang sudah tidak dipakai untuk berbelanja.
Reduce artinya mengurangi pemakaian plastik. Dan recycle artinya mendaur ulang sampah plastik, misalnya mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman. Nah, 3R tidak hanya dilakukan untuk sampah plastik saja, tetapi juga dapat dilakukan untuk sampah jenis lainnya, misalnya kertas. Nah, sampai di sini materinya cukup. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalau masih yang ada kurang tidak paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Vira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.